Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Malang, kelas 73A. Izinkan saya di video kali ini akan memaparkan koneksi antar materi mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yang meliputi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan terakhir adalah budaya positif. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh, kita mulai dari modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar juga menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi murid menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Adapun nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak antara lain pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan umum, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir adalah atur eksekusi. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sejauh ini, pemahaman saya terhadap konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini antara lain, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sementara konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas adalah keyakinan kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. 3 langkah segitiga restitusi, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya lebih mengerti bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan dengan harapan keyakinan kelas atau sekolah diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa peran kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif adalah ketika saya ingin menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran murid dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya disalahkan oleh guru-guru lain yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan peraturan sekolah, karena kebiasaan dan peraturan yang terbiasa dengan menghukum. Maka dari itu, saya perlu melakukan budaya positif mulai dari kelas dan mensosialisasikan
keberhasilan ini kepada semua stakeholder yang ada di sekolah. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Karena akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dan mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Hal-hal baik yang sudah saya lakukan dan sudah ada di lingkungan kelas ataupun sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan semua murid di awal pembelajaran. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol. Seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Walaupun terkadang hasil yang saya harapkan kurang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa senang dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Sebelumnya, saat saya menghadapi permasalahan murid, secara tidak sadar, saya sudah menggunakan konsep segitiga restitusi, walaupun tahapannya tidak sistematis dan tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum pernah sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid menyelesaikan permasalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau keyakinan murid sendiri. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara semua stakeholder yang ada di kelas ataupun lingkungan sekolah. Kerjasama antar warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Demikian serangkaian proses koneksi antar materi modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.